Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara pagi ini? Saudara, salah satu tujuan hidup orang percaya adalah memperkenankan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu yang membuka kesempatan kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan buat kita, hanya mungkin kita terima melalui hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kisah Lukas pasal 17, Lukas pasal 17 ayat 11-17 ada sebuah cerita 10 orang kusta yang mencari Tuhan dan disembuhkan, dan hanya satu orang kembali untuk mencari Tuhan, dan orang ini berkenan kepada Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu dan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada 10 orang kusta, 10-10-nya minta kesembuhan Tuhan, dan 10-10-nya sembuh. Tapi hanya satu orang yang tidak hanya sembuh, tapi menjadi tahir, menjadi pulih hidupnya. Karena dia waktu sembuh, dia mencari sumber kesembuhan itu dan memuliakan dia. Saudara, banyak orang gagal menyenangkan Tuhan karena mencari Tuhan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesenangan Tuhan. Banyak orang hanya mencari kepuasan diri sendiri, sementara dia datang kepada Tuhan. Orang mencari Tuhan lewat ibadah, orang mencari Tuhan lewat gereja, orang mencari Tuhan lewat aktivitas rohani. Tapi tujuannya bukan untuk menikmati Tuhan. Tujuannya bukan mencari kesenangan Tuhan, bukan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi banyak orang mencari Tuhan untuk kepentingan pribadi, untuk sembuh dari sakit, untuk pulih secara ekonomi. Salah? Tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama. Itu bonus. Alkitab bilang semuanya akan ditambahkan. Itu yang ditambahkan buat kita, bukan yang menjadi tujuan utama. Bukan menjadi prioritas utama kita cari Tuhan. Kesenangan Tuhan atau perkenanan Tuhan adalah kebutuhan terbesar orang percaya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan? Ada 2 hal penting yang kita bisa sharing dari ayat ini. Yang pertama, fokus utama kita pada hatinya Tuhan, bukan pada keinginan kita. Fokus utama kita pada hatinya Tuhan, bukan pada keinginan kita. Tuhan lebih peduli pada pertobatanmu daripada pemulihan keadaanmu. Karena lebih mudah Tuhan memulihkan dan menyelesaikan masalahmu daripada menantikan pertobatanmu. Sebab pertobatanmu adalah keputusan pribadimu bersama Tuhan. Untuk buat kita sembuh dari sakit lebih mudah. Untuk memulihkan kita secara finansial lebih mudah. Untuk membuat kita lebih baik dari posisi kita yang hancur-hancur, Tuhan lebih mudah. Tuhan sangat mudah memulihkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan ekonomi kita, tapi akan sulit bagi Tuhan untuk pertobatan kita. Kenapa? Pertobatan kita adalah keputusan pribadi kita bersama Tuhan melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus mampu pulihkan kita, Tuhan mampu. Tapi harus ada keputusan kita untuk mau dipulihkan. Sementara kesembuhan hak prerogatif Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Itu sebabnya apa? Hanya satu orang yang berkenan, karena satu orang yang datang kemudian untuk dipulihkan Tuhan. Yang 9 orang hanya mencari Tuhan. Saudara, bahayanya kalau kita fokus kepada kepentingan kita bukan pada pribadi Tuhan adalah apa? Kita bisa sembuh dari sakit, tapi bohong tetap jalan. Kita bisa sembuh secara finansial, sehat secara finansial, pulih secara finansial, tapi kurang ajarnya nggak berubah.
Banyak orang datang ke gereja dan mereka alami apa yang mereka mau. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya tidak pernah berubah. Karena fokus mereka hanya kepada apa yang mereka mau. Bukan pada kesenangan Tuhan. Bukan pada pribadi Tuhan. Karena itu pagi ini, kalau mau berkenan kepada Tuhan, fokus utama kita bukan pada kepentingan kita, tapi pada pribadi Tuhan. Lalu yang kedua, fokus utama kita bukan pada berkat, tapi pada pribadinya. Fokus utama kita pada pribadi Tuhan, bukan hanya berkat. Fokus utama pencarian rohani kita adalah pribadi Tuhan dan bukan berkatnya. Kalau kita cari Tuhan untuk berkatnya, kita salah. Memang kita cari Tuhan, kita punya kebutuhan. Kita butuh untuk dipulihkan, kita butuh untuk finansial, kita butuh untuk sembuh, kebutuhan kita. Tapi Alkitab bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya baru ditambahkan. Itu bukan tujuan. Mencari berkat bukan tujuan. Mencari sembuh bukan tujuan. Dipulihkan bukan tujuan. Itu hasil dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu kita fokus mencari wajah Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Bapa tahu kebutuhan kita. Bapa tahu apa yang kita mau. Jauh sebelum kita ngomong. Waktu kita dekat sama dia, senangkan dia. Mau dekat, punya hubungan pribadi dengan dia. Semua yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tanggung jawab. Memiliki Tuhan itu memiliki segalanya. Tanpa Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Kalau begitu, fokus utama kita adalah Tuhan. Jangan sampai kita fokus pada berkatnya. Kita bisa dapat semua berkat, tapi tanpa Tuhan berkat itu nggak ada apa-apanya. Bisa hancur dalam sekejap, bisa hilang dalam sekejap. Tapi waktu kita bersama Tuhan, mungkin kita nggak punya apa-apa hari ini. Tapi bersama Tuhan, selalu Tuhan menyediakan apapun. Makanya berkat orang di dalam Tuhan itu berkat yang pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Kenapa? Karena sumber berkatnya ada sama kita. Jadi kalau pas nggak butuh, ya nggak ada nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa bersama Tuhan selalu Tuhan cukupi kebutuhan kita. Karena itu fokus utama kita jangan berkat, bos. Cari Tuhan saja, cari pribadinya. Lebih baik kita kehilangan segala sesuatu karena Tuhan. Daripada kita harus kehilangan Tuhan karena segala sesuatu. Kalau kita punya Tuhan, segala sesuatu yang kita punya, yang kita butuhkan, kita miliki. If God is all you have is all you need. Ketika Tuhan menjadi satu segala yang kita miliki, kita memiliki semua yang kita butuhkan. Kenapa? Dia punya semua. Dia memiliki semua. Apa ada yang tidak ada pada dia? Semua ada pada dia. Waktu kita mencari pribadinya, waktu kita senangkan dia, semua yang kita butuhkan bukan cuma hari ini, sampai masa depan dia kasih. Bukan cuma kebutuhan jasmani, surga aja dia kasih buat kita. Apalagi cuma kebutuhan hidup kita hari ini. Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi mengaruniakannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Pagi ini, fokuslah kepada Tuhan, cari pribadinya. Bukan berkatnya, cari pribadinya. Bukan hanya untuk kebutuhan, kepentingan kita. Tuhan Yesus memberkati.